kampus itu kan sebenarnya hampir sama ya kayak sekolah, dia banyak tugas-tugas, cuman lebih berat aja bebannya. Nah itu ada yang model kan kalau tugas kalian bisa dikasih deadline nih hari Selasa atau pertemuan minggu depan. Nah kalau di kampus kebetulan di prodi saya itu ada beberapa mata kuliah yang deadline-nya di akhir. Jadi emang kita dikasih langsung nih banyak tugas, ada misalnya ada 4 atau ada 5. Itu pengumpulannya di akhir. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa, kalau misalnya saya nggak bisa memanage diri saya sendiri, nggak bisa memberikan apa ya target-target kapan saya harus mengerjakan tugas yang pertama, kapan saya harus mengerjakan tugas yang kedua, saya bisa bahasnya terlena gitu. Jadinya malah ketumpuk dan malah dikerjainnya ngubernya di akhir pas udah mau deket deadline gitu. Jadi terkait self management. Pertanyaan selanjutnya kan kita di sini udah tahu ibu bekerja sebagai apa, terus tantangan yang ibu hadapi itu apa. Boleh nggak sih ibu ceritain sedikit perjalanan ibu sampai sekarang? Oke. Berarti dari proses pemilihan penentuan jurusan. Ya, jadi sebenarnya waktu SMA enggak. Jadi dari zaman saya SD itu kalau ditanya orang mau jadi apa, saya cuma jawabnya jadi guru. Terus ternyata semakin besar kan semakin tahu dong guru itu nggak cuma satu guru, tapi ada guru mata pelajaran apa, guru mata pelajaran apa gitu. Nah, itu ada banyak banget. Nah ketika saya sekitar pas 1 SMA atau pas 3 SMP gitu, tiba-tiba saya mengenal profesi yang kayak baru saya dengar itu namanya psikolog. Nah di situ saya baru tertarik tuh kayak wah seru ya kayak mempelajari tentang orang tuh gimana sih, perkembangannya gimana, segala macam. Dan saya tuh cukup tertarik terkait profesi yang baru saya temuin itu kan. Nah setelah itu baru saya akhirnya pindah haluan tuh yang dari awalnya bilang kalau ditanya mau jadi apa guru, tiba-tiba pengen jadi psikolog. Kemudian setelah lulus SMA, kemudian terus juga kebetulan orang tua saya memberikan kebebasan untuk saya memilih jurusan kan. Jadi saya masukin psikolog di SBMPTN, dulu masih zaman saya masih SBMPTN. Itu saya pilih psikolog UI sama psikolog UNJ dan kebetulan gak ada yang keterima. Akhirnya saya cari universitas negeri yang masih buka jalur mandiri dari yang di Jakarta sampai di luar kota, dari Semarang, Jogja, Bandung, Malang, semua saya coba jurusan psikologi itu gak ada yang keterima. Sampai akhirnya saya mikir kalau saya stuck dengan pilihan yang satu itu doang psikologi, nggak bisa nih. Saya karena target saya adalah setelah lulus SMA saya mau langsung kuliah kan. Jadi gimana caranya supaya saya tetap kuliah tapi masih di dalam bidang yang sama seperti yang saya pengenin gitu. Akhirnya saya carilah jurusan yang masih satu bidang dengan psikolog ini, cuman apa ya bisa dibilang sedikit di bawahnya lah gitu. Lebih saingannya tidak sebesar psikolog gitu. Akhirnya ketemulah bimbingan konseling ini, sampai akhirnya saya coba masukin bimbingan konseling di jalur mandiri UNJ Penmaba. Akhirnya alhamdulillah keterima. Itu kenapa dulu sampai sekarang saya di jurusan BK. Di sini juga kami ingin bertanya, menurut pendapat ibu penting nggak sih pendidikan untuk Oke, kalau ditanya penting nggak pendidikan untuk masa yang seperti ini ya, menurut saya sangat penting karena kan zaman semakin modern, semakin canggih, dimana kayak semakin banyak alat-alat baru sehingga banyak orang yang gak punya skill-skill atau kemampuan tertentu tuh nggak bisa bersaing di dunia sekarang, di dunia pekerjaan, dunia kerja sekarang. Nah itu kenapa pentingnya kita melanjutkan pendidikan kita, melanjutkan studi kita supaya kita punya kemampuan baru orang lain tuh nggak punya. Itu sih